Siapa menyangka Fabio Quartararo ternyata sangat kesulitan di Misano 2. Ini adalah sebuah problem bagi Yamaha. Kenapa Fabio begitu kesulitan? Kita akan mencoba untuk membongkar seperti biasa karena Ducati berniat atau bertekad ingin menjegal Fabio di Misano. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, akhirnya kita akan tiba di Misano ya. Jadi hari ini akan menjadi sebuah momen yang luar biasa untuk MotoGP karena hari ini adalah kunci bagi Fabio. Apakah dia akan juara dunia di Misano atau harus menunggu lagi? Tapi yang jelas Kang Mas, kalau kita melihat dari tayangan kemarin, mulai dari free practice pertama sampai 2, 3, dan 4 sampai kualifikasi, kita bisa pastikan bahwa tim Yamaha ternyata sangat kesulitan. Jadi Fabio sangat kesulitan dan ini akan menjadi sebuah bencana bagi tim Yamaha kalau tidak dikelola dengan baik. Yang pasti Cak, kita harus tahu kenapa itu terjadi. Sampai juga harus tahu bahwa satu yang menjadi problem Yamaha saat ini adalah mereka tidak bisa kencang pada saat track mixing. Jadi tracknya tuh mix nggak bisa. Artinya apa? Kalau memang wet ya harus full wet. Sementara kemarin Misano saya tahu kan, kadang-kadang hujan, kemudian tiba-tiba mengering, dan itu selalu pasukan Yamaha very suffering. Jadi mereka sangat kedodoran dan itu diakui oleh Fabio Quartararo bahwa dia no feeling sama sekali. Dia tidak memiliki feeling terhadap motornya dan ini yang menjadi masalah utama bagi Fabio. Kita tahu bahwa pada saat free practice kemarin yang jelas seluruh pembalap mencoba untuk mendapatkan settingan yang pas. Karena cuaca memang tidak bersahabat. Kemarin kan hujan, kemudian kering, dan rata-rata pembalap menggunakan ban wet. Namun pada saat mengering, mereka harus melakukan settingan ulang. Karena ketika hujan, ini berarti seluruh daripada tim menggunakan rem yang berbeda. Karena kan sama tahu bahwa untuk rem atau untuk kondisi basah yang full wet banget, mereka harus menggunakan pengereman dari steel ya, jadi dari besi. Untuk disc brake-nya bukan dari karbon, sementara kalau kering kan harus menggunakan karbon. Jadi ini adalah salah satu problem juga Yamaha. Secara general mereka sangat kesulitan ketika kondisi tracknya ora karu-karuan Kang Mas. Jadi kalau tracknya kemudian basah mengering itu selalu no feeling. Itu kata Fabio Quartararo. Nah, WB sudah mengumpulkan Cak apa saja yang dikatakan oleh Fabio. Ini adalah konfirmasi dari Fabio apa yang dirasakan oleh Fabio Quartararo. Jadi ini informasi dari Fabio. Aku sekuat tenaga mencoba untuk langsung masuk Q2. Awalnya berhasil karena kami tidak terlalu jauh. Kami membuat peningkatan besar di lintasan full wet. Namun siangnya kondisi cuaca berubah kering. Jadi ada beberapa lintasan mengering dan lainnya basah sehingga kami harus menggunakan ban slick. Aku benci kondisi seperti ini, kata Fabio Cak. Doi melanjutkan, aku tidak begitu khawatir tentang race pada saat kering khususnya. Tentu saja ini bukan posisi terbaik karena aku harus start dari posisi ke-13. Tapi aku akan mencoba untuk melakukan overtake sebanyak mungkin dan kita akan melihat apa yang akan terjadi di balapan. Ini adalah situasi yang sulit. Namun sejujurnya aku belum memikirkan titel juara dunia karena Pecco start di posisi pertama sementara aku dari posisi 15. Tetapi dia mendapatkan tekanan, bukan aku. Dia memiliki tekanan untuk melakukannya dengan baik. Bisa saja dia akan membuat kesalahan. Aku sih tidak ingin demikian, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa saja terjadi. Namun feelingku, kalau balapan nanti berjalan normal, kami akan bertarung untuk menentukan gelar berikutnya di Portimao. Strategiku adalah mendorong sejak start. Aku perlu memulihkan poin sebanyak mungkin dan kemudian kita akan lihat apa yang akan terjadi. Aku rasa potensi kami di full dry bagus. Tentu saja berbeda karena ini pertama kalinya aku keluar dari posisi 12 besar pada saat start. Ini konfirmasi dari Fabio Quartararo. Jadi secara umum dia memang suffering. Kita akan bongkar dalam bongkar lap time. Sama bisa lihat video ini. Nah ini Kang Bro, kita akan mencoba untuk melihat dari awal dulu. Jadi biasanya kita berpatokan dari free practice 4 karena ini adalah sebuah kondisi di mana sesi tersebut biasanya digunakan para pembalap untuk melakukan simulasi race. Dan kita lihat di sini bahwa ternyata
Untuk Iker Lecuona ya, jadi kita lihat Iker Lecuona dari KTM ini berhasil menjadi pembalap terkencang pada free practice yang keempat. Dan kita sih nggak terlalu akan lihat dari sana, tapi kita ngelihat dari pace untuk race-nya, di mana ternyata memang sebenarnya ya, kita katakan bahwa KTM nggak terlalu mencolok banget, cuman untuk time attacking, Lecuona berhasil menorehkan waktu terbaik dengan 1 menit 37.441 detik. Jadi kalau kita lihat memang kondisinya di sini sekali lagi, kondisinya adalah sirkuitnya ini dia dari basah ke kering. Jadi memang ada mixing kondisinya. Hujan ke kering, dan kalau kita lihat di sini Iker memilih untuk menggunakan slick soft, dan waktu yang ditorehkan Iker ini ternyata menggunakan ban slick. Jadi kita lihat di sini 1 menit 37.441 detik di lap ke-11 ya. Jadi putaran run kedua tapi putaran ke-11. Ini kalau kita lihat dari KTM. Sementara kita lihat untuk posisi kedua ditempati oleh Bagnaia. Bagnaia sama ya, sempat menggunakan wet soft, tapi setelah itu run 2-nya menggunakan ban slick soft. Dan ternyata kalau kita lihat di sini memang secara race pace, bocah dari Italia ini, anak buah Rossi ini ya, muridnya Rossi ini ternyata sangat baik ya. Kita lihat dari sini semakin tajam dan bisa menorehkan waktu di 1 menit 38.469 detik. Ini ditorehkan di lap ke-10 dan juga di lap ke-11 ya, di putaran 11, dan yang paling terbaik adalah di putaran ke-12 dengan 1 menit 37.535 detik. Dan kita lihat di sini bahwa ternyata juga Jack Miller sama ya, mirip-mirip di posisi keempat, dengan kondisi yang kita lihat bahwa ternyata Fabio ini juga lumayan baik, tapi secara rata-rata Fabio sedikit suffering. Memang Fabio mengatakan bahwa dia sangat kesulitan dengan kondisi trek yang campur ya, dia nggak suka itu, dan ternyata Fabio menorehkan waktu di 1 menit 38.889 detik. Ini adalah gambaran bersama semuanya beberapa pembalap yang sudah melakukan simulasi race, dan ternyata Viñales menorehkan waktu yang juga lumayan baik, dan kita lihat dia di posisi ke-6. Nah, ini adalah kualifikasi. Nah, untuk kualifikasi beda case. Jadi kualifikasi menggunakan ban slick soft semuanya pada kondisi yang kita katakan nggak betul-betul dry. Ada beberapa kondisi di sirkuit yang masih agak basah, dan kita lihat di sini ternyata Bagnaia menggunakan slick soft sama ya, dan menorehkan waktu terbaik 1 menit 33.045 detik. Ini sangat kencang ya untuk ukuran kondisi kemarin. Dan juga Jack Miller di posisi kedua, kalau kita lihat di 1 menit 33.070 detik, memang tipis-tipis banget. Dan semuanya rata-rata di 1 menit 33 ya. Pol Espargaro, kemudian juga Luca Marini, ini luar biasa Luca. Franco Morbidelli, juga Jos Gandos. Franco yang masih cedera ternyata memang dia termasuk Master of Misano ya. Dan Franco menggunakan Yamaha M1 terbaik Yamaha pada saat ini di 1 menit 33.526 detik. Nah, ini untuk informasi top speed ya. Di top speed yang kita lihat kemarin ternyata tetap ya dikuasai oleh Ducati. Pada saat kualifikasi kemarin Jack Miller ya dengan top speednya di angka 300,8 km per jam. Sementara kedua Johann Zarco dengan 300,0. Jadi pokoknya menguasai dari 1, 2, 3 itu Ducati. Baru kemudian Aprilia Alex Espargaro dengan 298,3, baru diteruskan oleh Pol Espargaro dengan Honda RC dengan 298,3, mirip ya atau identik untuk top speednya, termasuk juga Jorge Martin sama kemudian Luca Marini. Dan bisa kita pastikan bahwa satu ya, motor yang menguasai dari 1, 2, 3, 4 hanya nyempil Yamaha dari Morbidelli yang bisa menorehkan waktu 293,4. Ini artinya memang cukup baik ya Yamaha di Franco Morbidelli ini, cukup kencang motornya, jadi top speednya nggak terlalu jauh. Kalau ini adalah rekor ya, secara umum rekor semua di Misano masih dipegang oleh Bagnaia yang pasti Cak, dengan all time lap record Bagnaia dengan Ducatinya. Kemudian juga best race lap itu dikuasai Bastianini, luar biasa. Bastianini yang tampil impresif pada Misano pertama, ternyata dia menorehkan best lap record ya, jadi luar biasa ya, gendeng pantasan mendapatkan gearbox baru nih. Kemudian juga base poolnya Bagnaia tetap, top speednya Johann Zarco 302,5. Dan itu sih informasi buat semuanya. Dan kalau kita lihat memang Misano ini memiliki panjang sekitar 4,2 km ya, dengan lebar untuk aspalnya 12 meter. Kemudian belokan kanan 10 dan ke kiri 6. Kemudian juga untuk panjang daripada straightnya hanya 530 meter. Ini ya sedikit lebih pendek dibandingkan dengan Mandalika yang memiliki straight 700 meter ya, dikonstruksi atau dibangun pada tahun 1972 dan dimodifikasi ulang pada tahun 2007. Ini informasi sekilas mengenai Misano. Nah, iya Kang Mas, sudah jelas ya. Di sana bisa tergambar jelas bahwa memang kalau kita lihat salah satu poin kesulitan dari Yamaha adalah ketika dari dry ke basah atau dari basah ke dry. Jadi pokoknya mixing condition
Yamaha selalu suffering. Franco Morbidelli lebih baik dibandingkan Fabio Quartararo di Misano ini, walaupun kondisi suffering ya, suffering maksudnya dia sedikit masih problem dengan cederanya. Kalau kita bisa lihat secara general, Fabio ini memang salah satu pembalap yang kurang menyukai dengan kondisi basah. Kalau ada yang lemah di salah satu kondisi cuaca, ini nggak bagus sebenarnya. Karena kita nggak tahu balapan itu akan dilakukan pada kondisi apakah selalu kering, apakah selalu basah, kan nggak mungkin. Jadi harus istilahnya tangguh di segala cuaca. Dan ini kita lihat sebenarnya kelemahan Fabio ini tidak kita temukan pada pembalap seperti Marc Marquez. Kemudian Bagnaia juga kita lihat cukup bagus ya, di basah ataupun kering cukup bagus. Tapi apapun itu, ini masih kualifikasi dan juga gambaran untuk free practice. Kita belum tahu bagaimana nanti jalannya balapan. Tapi kalau kita lihat seandainya pada kondisi cuaca seperti kemarin-kemarin, IWB katakan bahwa Fabio akan sangat sulit untuk masuk top 5. Itu akan sangat sulit. Jadi dia harus menunggu untuk di Portimao memang untuk titel juara dunia kalau memang demikian. Tapi kalau pada kondisi dry, IWB rasa ya akan potensi untuk ke depan tetap terbuka. Kekuatan dari Yamaha dan Fabio ini adalah pada kondisi kering. Dan sampean jika menjadi fans boy Fabio, berdoalah sampean karena kalau pada kondisi basah kemudian kering ya bakal susah sih Fabio Cak. Tapi kalau pada kondisi benar-benar totally wet atau totally dry itu lebih baik dan pasti kencang untuk Yamaha dan Fabio. Dan syukurlah ya, sejauh ini informasi dari forecast untuk di Misano hari ini kemungkinan besar akan kering. Jadi berdoalah semoga forecastnya benar. Kalau tidak benar ya udahlah, bersiaplah untuk Fabio bakal sangat sulit ke depan. Jadi itu aja informasi dari WB bersama semuanya. Sampai tebak kira-kira siapa yang juara di sini. Kalau WB sendiri ya pada kondisi normal ya, pada kondisi normal Ducati akan menguasai di sana. Artinya apa? Pada kondisi normal ya benar-benar ya hujan. Kalau nggak hujan ya memang mixing atau nggak ada sodokan lah, nggak ada yang crash. WB sih yakin nanti Ducati akan menguasai di depan. Tapi kalau pada kondisi kering ya, pada kondisi kering bisa saja nanti ya kita lihat Marc Marquez juga cukup bagus, termasuk juga kita nggak bisa tutup mata untuk para pasukan Suzuki bisa saja ke depan. Tapi kita juga nggak bisa remehkan Fabio yang cukup baik ya, sangat baik bahkan kalau pada kondisi kering. Kita lihat saja nanti, semoga saja cuaca sedikit tricky biar seru ya. Jadi kita bisa nunggu lagi di Portimao untuk titel juara dunia, nggak langsung ditutup di Misano ini ya. Jadi informasi buat teman semuanya dari Iwan Benaran, dan semoga sampean mendapatkan gambaran apa yang bisa kesamaan semuanya. Dari kalau sampean suka video ini sama like, share dan subscribe. Ojo lali kang mas sampean sholat 5 waktu. Konten paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskandos.